sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi ala man arsalahu Allahu rahmatan lil anam wa ala alihi al-kiram wa ashabihi masabihid dhulam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda, bil khusus para ustaz, para orang tua, Ustaz Haji Ahmad Nasir, Ustaz Haji Mukhtar Syarif, segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Huda dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul sama-sama di sini untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan demi kebaikan untuk kita yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan juga bisa menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan pertama kita sebagaimana biasa yaitu kitab Nurul Dholam fi syarhi aqidatil awam. Kitab Nurul Dholam syarahnya Aqidatul Awam. Pembahasan yang lalu kita sudah mengenal keadaan-keadaan orang yang nanti berjalan di Shiratal Mustaqim. Ada dua kelompok. Yang pertama kelompok selamat. Kelompok yang selamat orang-orang yang ngaji kayak di sini nih. Amin. Yang kedua yang enggak selamat. Kelompok yang selamat ini pun macam-macam. Ada yang tingkatannya paling rendah, berhasil melewati Shiratal Mustaqim, merangkak, hampir jatuh, dia pegangan berhasil. Tapi setelah 1000 tahun, 1000 tahun saudara, 1000 tahun jalan di Shiratal Mustaqim, tapi akhirnya berhasil juga, selamat tetap. Min usatil mu'minin, atau ini termasuk orang-orang mukmin yang maksiat tapi tetap golongan orang yang selamat. Ada juga orang-orang mukmin yang kemudian masuk nggak selamat saat perjalanan Shiratal Mustaqim, nyebur juga dia ke neraka selama beberapa tahun di sana sesuai dengan batas waktu yang sudah Allah tentukan, dan kemudian menerima syafaat. Ada syafaat dari golongan-golongan yang memang Allah pilih, tiga dari golongan manusia, satu dari malaikat. Maksudnya satu kelompok malaikat. Nah, malaikat-malaikat ini bisa memberikan syafaat. Kita yang sering kirim-kirim tawasul ila malaikatul muqarrabin wal karubin, ini
insya Allah nanti dapat syafaat malaikat juga, amin. Bisa juga dari 3 kelompok yang kedua dari manusia. Ini ada 3 kelompok, yaitu ulama, para nabi. Yang jelas para nabi yang pertama, kemudian setelah para nabi yaitu ulama dan syuhada. Syuhada juga bisa memberikan syafaat untuk kita. Yang disebut-sebut oleh Ustadz Heru tadi, syafaatul uzma, syafaat yang agung, ini adalah syafaat khusus yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. 3 orang atau 3 kelompok golongan yang tadi sudah disebutkan betul bisa memberikan syafaat. Malaikat bisa memberikan syafaat. Syuhada, orang-orang yang mati syahid, bisa memberikan syafaat. Orang-orang alim, guru-guru kita bisa memberikan syafaat juga. Para nabi selain Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat juga. Namun asy-syafaatul uzma cuma Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang punya. Ini syafaat yang udah mentok banget. Udah mentok banget, di mana umat-umat Nabi terdahulu ini minta syafaat kepada nabinya. Umat Nabi Musa minta syafaat kepada nabinya. Umat Nabi Idris minta syafaat. Umat Nabi Nuh minta syafaat kepada nabinya. Nah, enggak cover, enggak bisa juga. Akhirnya lari kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan dalam doa azan itu, wab'athu maqamam mahmudan alladzi wa'adtah. Itu adalah maqam al-mahmud. Ini adalah maqam atau derajat yang sangat terpuji yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Di antaranya yaitu memberikan syafaat untuk siapapun yang Rasulullah kehendaki, termasuk untuk umat-umat Nabi sebelumnya. Rasulullah bisa memberikan syafaat itu. Ini namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung yang cuma dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, yang berikut ini akan kita baca, yaitu keadaan di akhirat, masih tentang iman kepada hari akhir, di mana peristiwa-peristiwa di akhirat nanti itu antara lain adalah telaga Rasulullah SAW dan juga telaga para nabi selain Nabi Muhammad SAW. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Wa'lam anna likulli rasulin hawdan tashrabu minhu ummatuhu. Ketahuilah bahwa setiap rasul memiliki telaga di mana umatnya minum dari telaga tersebut. Wa a'dhamuha haudu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang paling besar adalah telaganya nabi kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man syariba minhu syurbatan la yadmau abadan. Dan sesungguhnya orang yang minum dari telaga Nabi Muhammad la yadma'u abadan, tidak akan haus selamanya. Saqanallahu minhu, mudah-mudahan Allah memberikan minuman kita dari telaga Nabi Muhammad SAW. Amin. Setiap rasul punya telaga. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim punya telaga. Dan masing-masing umatnya minum dari situ, minum dari telaganya. Cuma yang telaganya paling besar, yang telaganya itu paling agung, berhektar-hektar kali ya, itu ya telaganya Nabi Muhammad. Ya enggak, ya orang sorga itu, hadirin, sorga itu kan abduhas samawati wal ard. Sorga itu luasnya seluas langit dan bumi. Sorganya ya enggak kehitung hektaran, lebih udah, itu paling luas adalah telaganya Nabi Muhammad SAW. Orang yang minum dari telaga ini maka tidak akan haus selamanya. Tidak akan haus selamanya. Kok bisa Ustaz? Ada yang kayak begitu? Ya bisa lah. Bisa, itu kan bagian dari yang jaiz. Jaiz, sering saya sampaikan, memahami dan meyakini akidah, ajaran-ajaran yang ada dalam akidah, dalam tauhid, itu kita harus pisahkan dulu mana yang wajib akli, mana yang mustahil. Nah, selebihnya itu pasti jaiz. Jaiz itu boleh terjadi, boleh enggak. Boleh terjadi, kadang-kadang akal kita menyebutnya sering terjadi, maka kita sebut sebagai biasa atau kebiasaan. Nah, yang boleh terjadi tapi jarang, bisa terjadi tapi jarang, itu namanya luar biasa, di luar kebiasaan. Jadi bukan mustahil.
Kalau yang mustahil mah yang jelas-jelas anak lahir ngeduluin ibunya, mustahil tuh. Kemudian naik ke bawah, mustahil naik ke bawah. Turun ke atas bisa nggak? Mustahil tuh yang begitu. Nah selebihnya ada wajib, ada mustahil. Selebihnya itu jaiz. Demikian juga khobar atau kabar-kabar hadis Rasulullah yang menceritakan tentang akhirat. Di antaranya telaga ini, orang kalau minum dari sana nggak aus selamanya, itu bagian yang jaiz, mudah untuk Allah. Perbandingannya begini aja saudara, bisa nggak Allah menciptakan makhluk, bisa nggak Allah menciptakan makhluk yang nggak makan, nggak minum, tapi nggak pernah aus, nggak pernah lapar? Bisa nggak kira-kira menurut saudara? Bisa. Dan udah ada apa tuh? Malaikat nggak aus, nggak makan. Malaikat nggak makan, ditawarin makan sama Nabi Ibrahim nggak mau. Ya orang saya malaikat, Nabi Ibrahim makin takut lah, ini nggak makan ini. Kalau nggak, Bang Isan nggak makan? Enggak. Malaikat aja nggak makan, nggak minum, nggak haus, nggak lapar, itu malaikat. Itu aja bisa. Kenapa kita selalu mengkaitkan ya kalau hidup ya pasti ada haus, ada lapar, maka kudu minum, kudu makan. Kenapa kita selalu mengkaitkan ini? Karena akal kita biasanya bekerja berdasarkan kebiasaan, merekam hal-hal yang biasa terjadi. Haus minum, lapar makan, terus itu berulang begitu terus. Padahal di luar itu ada juga yang nggak haus, nggak lapar, yang nggak makan, nggak minum, ada. Cuma akal kita tidak terbiasa, maka disebut sebagai luar biasa atau asing istilahnya. Apakah yang asing itu mustahil? Nggak mustahil. Yang asing itu bukan mustahil. Yang mustahil itu yang tadi, yang nggak ada tuh mustahil. Turun ke atas mustahil, naik ke bawah mustahil tuh. Anak lahir belum ibu itu mustahil, itu nggak bakal ada. Dan yang mustahil selama nggak ada. Tapi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW berupa alam barzah, berupa kabar-kabar yang ada di akhirat seperti telaga ini bukan mustahil, ini namanya jaiz akli. Ini adalah sesuatu yang sifatnya bisa terjadi, hanya saja akal kita jarang melihat dan kadang-kadang kita alpa, kadang-kadang kita lupa. Gampang untuk Allah. Minum dari telaga Rasulullah SAW maka tidak akan haus selamanya. Lah, kalau nggak haus ngapain juga di surga terus ada minuman-minuman, Ustaz? Maka penjelasannya di sini. Wa amma tanawulu ahlil jannati syaraba fiha fahuwa litaladdudi la lil atsyi. Dan adapun minumnya atau mengkonsumsinya penghuni surga akan minuman di dalam surga, fahuwa litaladdudi la lil atsyi. Maka minumnya penduduk surga itu adalah untuk mencicipi kelezatan saja, la lil atsyi, bukan untuk haus. Di surga kita diberikan minuman-minuman, ada gelas namanya gelas piala itu biaqwabim ya, di surat Waqiah itu banyak. Aina yashrabu bihal muqarrabun, ada mata air di mana orang-orang yang didekatkan dari rahmat Allah minum di sana dengan gelas, dengan tatakan ya, gelasnya emas. Ini semua minum ahli surga di sana bukan untuk haus, karena udah nggak ada kehausan di sana. Terus buat apa? Buat nyicipin kenikmatan aja, nyicip. Beda nggak saudara? Orang minum habis kerja ya kuli minumnya kuli sama minumnya direktur beda apa? Beda apa? Sama? Beda pasti minumnya pekerja itu karena haus. Tapi kalau minumnya undangan atau direktur yang memang diundang, pasti minumnya bukan karena haus. Ya orang dia habis makan juga di restoran, dia juga nggak kekurangan air, jadi minumnya buat apa? Buat nyicipin aja, buat nyicipin untuk rasakan kelezatan hidangan-hidangan yang Allah berikan di sana di surga. Karena makan dan minum di surga itu bukan untuk haus, bukan untuk lapar, bukan. Karena di surga itu sudah tidak ada lagi haus, sudah tidak ada lagi lapar. Yang jelek-jelek pokoknya udah nggak ada di surga. Haus, lapar, termasuk marah juga tuh udah nggak ada di surga itu.
fa innahum idza syaribu fil jannati wajadu likulli nafsin ladzatan, likulli nafasin ladzatan, nafas saja. Sesungguhnya ahlul jannah, penghuni sorga, ketika mereka minum di sorga, wajadu likulli nafasin ladzatan, maka mereka akan menemukan dalam setiap nafas itu kelezatan, khilafa ma yajunahu minal akhar, berbeda dengan rasa yang mereka temukan dari yang lainnya. Kita habis minum jus duren, habis itu minum air putih. Tahaknya tahak air putih apa tahak duren tuh? Duren itu malah. Iya, begitu. Nah, duren dah nggak ada lawannya. Duren dah. Habis minum jus duren, terus kita minum lagi, misalnya minum jus atau minum ekstrak sarinya timun misalnya. Tahaknya apa? Duren, kayak menangan durennya, duren itu. Jadi ada yang dikalahkan gitu, ada yang dikalahkan karena udah minum yang lain atau karena ada rasa yang lebih kuat, maka rasa yang lemah itu kalah. Nah, di surga tidak demikian. Di surga setiap mencicipi satu minuman, minum bukan karena haus tapi ingin merasa kelezatan, ya udah rasanya beda. Dan yang tadi sebelumnya sudah diminum, yaitu udah lewat. Jadi setiap rasa bisa dikatakan kuat rasanya. Kuat rasanya. Setiap rasa, setiap minum itu bisa dirasakan rasanya kuat dan tidak kalah dengan rasa yang sebelumnya. Bahkan disebutkan di sini likulli nafasin ladzatan. Jadi setiap nafas habis minum kita nafas saja itu masih berasa nikmatnya. Nafas doang itu. Nafas apalagi tahap berasa nikmatnya. Nikmatnya nggak hilang. Kita yang habis makan nasi padang napasnya biasa aja ya, sama aja kayak habis makan warteg kan. Napasnya biasa. Kalau ini enggak, napasnya itu nikmat. Beda masing-masing dari minuman, maka setiap nafas yang dihembuskan atau kita tarik di surga nanti ini ada kelezatan yang tersendiri. Wa idza wa kadza idza akalu fayajiduna likulli luqmatin ladzatan khilafa ma yajidunahu minal ukhra. Ini juga makan. Jangan dibandingin dengan makanan yang lain, dengan suapan berikutnya aja udah beda. Demikian juga ketika penduduk surga makan, maka mereka menemukan setiap suapan ladzatan, kelezatan, khilafa ma yajidunahu minal ukhra, berbeda dengan rasa atau kelezatan yang mereka temukan dari yang lain. Makan 3 suap. Suapan pertama kita sama suapan yang kedua sama suapan yang ketiga di dunia. Kalau lauknya telur dadar ya begitu aja rasanya. Suapan kedua bisa berubah jadi rendang dari telur dadar, nggak bisa terus aja sampai habis juga telur dadar. Tapi kalau di surga suapan pertama sama suapan kedua beda, suapan ketiga dari suapan kedua beda juga, suapan keempat dari suapan ketiga beda juga rasanya. Jadi berbagai macam pemberian Allah, nikmat-nikmat dari makanan, minuman, bahkan setiap seruputan atau tegukan, setiap suapan itu berbeda dengan suapan yang lainnya. Ini nikmat yang Allah berikan untuk penghuni surga, karena Allah memberikan balasan lebih, memberikan balasan yang sangat banyak untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dunia. Tambihun, ini pembahasan nahwu. Kita baca ayat tabarukan. Tambihun qauluhu biyaumin bihadfi tanwin biyaumi bihadfi tanwin lil wazni. Ini ucapan biyaum yang ada dalam bait itu adalah dengan membuang tanwin karena wazan. Ya, biyaumin. Saya bacain baitnya. Baitnya itu yang kita baca kemarin kan. Ada imanuna biyaumi akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Ya. Imanuna biyaumi akhirin, harusnya imanuna biyaumin akhirin. Yaumin jadi sifat, akhirin jadi mausuf atau jadi naat, yaumin akhirin jadi yaumin jadi man'ut, akhirin jadi man'utnya, akhirin jadi naat, yaumin jadi man'utnya. Nah, harusnya biyaumin akhirin, tapi dibaca biyaumi akhirin, ini tanwinnya dibuang untuk wazan sesuai dengan wazan syairnya, baharnya.
Kalau dibaca imanuna biyaumin akhirin kurang enak, maka dibuang biyaumi akhirin wajib. Wa qauluhu akhir sifatun lahu wa qauluhu bihil ba bima'na fi, ba-nya punya makna fi. Ai fi dzalikal yaum. Ada ba yang punya arti fi. Sering kita lihat tuh di Jakarta misalnya Al-Jami'ah Al-Islamiyah Syarif Hidayatullah, Al-Hukumiyah Syarif Hidayatullah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta, bukan fi tapi bi. Nah, bi-nya di sini punya arti fi, punya makna fi. Artinya di Jakarta. Bi-nya bukan punya arti sebab atau dengan, bukan, tapi punya arti di Jakarta. Fa qauluhu min al-ajab bayanun lima huwa lima. Ini ajab di sini adalah sebagai bayan dari ma. Ma itu isim mausul. Isim mausul itu mubham. Mubham itu maksudnya masih, walaupun dia ma'rifat tapi masih umum. Kalau disebutkan alladzi, kalau disebutkan ma itu pasti masih umum. Wa huwa bi fathil aini wal jim wa huwa qiyasu masdari ajiba. Ini ajiba yang ajabu ajaban. Al-lazim bi kasri ainil fili min babi ta'ibayat abu. Yuqalu ajibtu minasyai'i ajaban. Aku heran, aku kagum dengan sesuatu, ajaban, dengan sebenar-benarnya kagum. Qala Ibnu Malikin fi khulasah wa fa'ilul lazimu babu fa'al ka farhin wa kajawan wa kasyalal. Fa'il, wazan fa'il, masdar yang wazannya wazan fa'il, ini adalah masdar lazim untuk fi'il yang babnya fa'ala. Fa'ala ka farahin wa kajawan wa kasyalal. Maaf. Fa'ila, fi'il yang wazannya fa'ila, yaf'alu, lazim bukan mutaaddi, maka masdarnya wazannya adalah fa'al. Sedikit begini. Ada fa'ila yaf'alu tapi mutaaddi seperti alima ya'lamu, maka masdarnya bukan fa'al tapi biasanya beda. Alima ya'lamu masdarnya ilman. Hasiba yahsabu masdarnya husbanan. Nah, itu karena mutaaddi. Tapi kalau lazim fa'ila yaf'alu seperti fariha yafrahu farhan, masdarnya farhan. Kemudian yaji'u masdaru masdaru fi'ilin maksuril aini idza kana laziman ala fa'alin bi fathil fa wal aini qiyasan sawan kana sahihan aw mu'talan aw mudha'afan, baik dia sahih, mu'tal atau mudha'af. Contoh dari Imam Ibnu Malik ini di sini yang sahih fariha yafrahu farohan. Ada yang ini, ada yang mudha'af seperti syallah, asalnya syalila, syallah yashallu syalalan. Jawiya yajwa jawan. Jawiya yajwa ini syalila syalan. Wa mana jawiya ay haraqa min asyqa au hazuna. Ya, artinya jawiya di sini adalah membakar dari asyqa au hazuna. Pembahasan nahwu dari bait ini. Imanuna biyaumi akhirin wajab wa kullu ma kana bihi minal ajab. Iman kita terhadap hari akhir itu wajib. Kita sebagai orang mukmin wajib iman kepada hari akhir, dan iman kepada kullu ma kana bihi minal ajab, dan iman kepada seluruh keajaiban-keajaiban yang ada di hari akhir, yaitu keadaan dibangkitkannya manusia, dipakaikannya manusia dengan pakaian-pakaian sesuai amal, kemudian penantian di padang mahsyar, Siratal mustaqim, telaganya Nabi dan telaganya para Nabi. Ini adalah segala sesuatu yang ada di hari akhir, kita juga wajib mengimani. Cara paling mudah mengimani peristiwa-peristiwa yang ajib, peristiwa-peristiwa yang mengagumkan atau yang sifatnya itu luar biasa, maka cara paling mudah adalah dengan menempatkannya itu dalam jaiz akli. Mukjizat juga begitu, saudara. Mukjizat itu juga masuk dalam bidang jaiz akli. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah laut, bukan mustahil tapi jaiz akli. Bulan bulannya. Bulan itu pernah dibelah sama Nabi Muhammad, bukan mustahil, itu jaiz akli. Kita jarang aja ngelihat,
maka akal kita menghukumnya sebagai asing, maka kita hukumi sebagai di luar kebiasaan. Mukjizat ada pada ranah ini, demikian juga karomah para wali. Karomah para wali juga ada pada jaiz akli. Ada wali yang bisa membuat, ya, ada wali yang bisa buat buah kolang kaling itu jadi emas, kayak Sunan Bonang, itu jaiz akli. Jaiz akli. Kemudian beras jadi emas, Sunan Kalijaga, jaiz akli juga. Karomah para wali maksudnya dalam ranah jaiz akli, sama seperti mukjizat. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Khatimatun wallahu a'lam.